Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel William Iyas. Terima kasih yang sudah mampir dan ingin belajar tentang dasar-dasar dari software AutoCAD, dan terima kasih juga yang telah sampai di sini melalui QR code yang ada dari modul yang telah aku buat. Di sana sudah ada materi yang bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, dan di video ini harapannya seperti sebelum-sebelumnya adalah untuk membantu kalian teman-teman dalam lebih memahami AutoCAD, supaya kalian dapat melihat langsung melalui video ini bagaimana sih cara penggunaannya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengeditan objeknya. Nah, di sini kita akan fokus ke modify. Nah, yang ada di sini, grup yang ada di sini yaitu modify. Nah, menu-menu ini atau perintah-perintah ini nanti itu memudahkan kita dalam menggambar, karena ini adalah semacam alat bantu ya, alat untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, gimana sih itu? Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita berkenalan dulu dengan yang namanya perintah move. Nah, sesuai dengan namanya, perintah ini adalah untuk memindahkan objek dari posisi awal ke posisi yang lain. Nah, misal kita contohkan di sini kita buat persegi dahulu ya teman-teman, rectangle. Kita buat 1000 kali 1000. Oke. Nah, udah ada di sini persegi teman-teman. Nah, pertama, cara menggunakan perintah move ini, kalian bisa pilih dulu objeknya. Nah, seperti ini. Pilih dulu objek yang ingin dipindah, lalu ketik move. Atau cara cepatnya bisa M saja. Nah, di video-video sebelumnya juga sudah aku jelaskan tentang shortcut ya, yang lebih mudah sehingga dapat mempercepat pekerjaan kita. Nah, catatan dari aku, sebaiknya kalian membiasakan hal ini. Nah, kalau bisa ya dihafalkan, tapi nanti dengan kalian banyak berlatih itu bisa hafal sendiri kok, gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah dengan tombol move ini dulu, perintah move ini. Nah, move. Nah, kalian bisa ketik M saja lalu enter. Nah, kalau sudah, kalian klik di mana titik acuan kalian ingin memindahkan. Nah, aku beri contoh ya, misal titik acuannya itu aku pengen di atas ini, kalian klik. Nah, maka ketika kalian geser dan kalian pindahkan, nah titik acuannya itu ada di sini teman-teman. Oh ya, ini ortonya masih nyala ya. Nah, supaya bisa lebih bebas, kita matikan ortonya di sini atau bisa F8. Nah, ketika dipindah, maka acuan kita adalah yang di pojok kiri atas ini. Nah, misal kita pindah ke sini, bisa kita dengan jarak juga langsung bisa. Kita arahkan dulu mau pindah kemana, kan? Misal ke sana, ke arah kanan. Kita ketik mau pindah sejauh berapa? 500. Kita ketik 500. Kemudian enter. Nah, maka dia akan pindah dari titik awal tadi ke sini, itu adalah sepanjang 500. Oke, biar lebih gampang, coba aku bikin rectangle satu lagi ya dengan ukuran yang sama. 1000 kali 1000. Nah,
sudah ada 2 persegi ya di sini. Nah, kita pilih lagi, kemudian kita pilih ketik perintah move atau M, kemudian enter. Nah, aku ingin menggunakan titik acuan yang di pojok kanan atasnya. Kita klik. Nah, kemudian aku ingin menempelkan 2 persegi ini di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Nah, atau tadi ya, kalau tadi supaya kelihatan, aku ulangi lagi. Jadi kita M. Nah, untuk move, enter, kemudian pilih acuannya, lalu mau digeser seberapa jauh, misalnya 500. Nah, seperti ini teman-teman, maka dia akan bergeser sejauh 500 dari awalnya dia di sini, nempel di sini, kotaknya di sini semua, dia akan geser 500 gitu teman-teman. Nah, itu untuk perintah move, memindahkan objek. Lalu yang berikutnya adalah copy, menggandakan. Nah, untuk menggandakan objek, kita bisa pilih dulu sini. Oh ya, tadi menu move juga atau perintah move juga ada di sini. Kalian bisa klik sini. Nah, copy, kalian bisa klik di sini juga, atau kalian tuliskan copy, atau cukup CO saja. Nah, kemudian enter. Nah, objek tadi sudah dipilih, kemudian CO. Nah, lalu sama seperti tadi, pilih titik acuannya di mana. Nah, misal titik acuannya, nah jadi ini sekalian move juga gitu, copy sekalian move. Nah, misal kita pakai titik acuan di sini. Aku pengen menjejerkan persegi itu jejer nempel gitu kan. Bisa kita pilih sini, lalu kita copy ke sini. Nah, untuk copy ini dia akan terus-terusan ya teman. Kita bisa mengcopy sebanyak apapun. Ini. Nah, lalu jika serasa sudah cukup, nah, kita bisa ketik klik enter. Nah, itu teman-teman. Maka yang tadinya ada 1 ya sudah banyak nih yang tercopy semuanya. Dan kalian juga bisa sekalian menempatkan kopian tersebut di mana. Itu teman-teman. Bisa juga dengan cara digeser juga bisa kok. Misal ini aku pilih 2 ini. Gini. Nah, kita mau copy. Nah, copy. Titik acuannya adalah ini. Titik acuannya adalah ini. Kita geser. Bisa menggunakan jarak pun juga bisa. Kita mau copy-nya itu nanti di sana. Di sana. Tapi sejauh 1000. Nah, maka dia akan tercopy di sini. Jarak 1000 dari titik acuan tadi. Jadi 1000-nya kan ini, karena ini kan perseginya tadi 1000 ya ukurannya. Makanya ketika kita mengcopy 1000 ke sana, dia akan pas berarti di sini. Jadi teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah offset. Nah, offset ini offset sih. Nah, offset ini apa sih teman-teman? Offset itu fungsinya untuk membuat garis duplikat yang sejajar dengan jarak tertentu. Nah, jadi misal kita contohkan pakai garis dulu aja ya, yang mudah. Nah, biar aku buatin garis dulu di sini. Oh ya, kita nyalain dulu. Ini ya, garis. Nah, kita pengen bikin, kalau garis sih sebenarnya bisa pakai copy juga bisa. Tapi sebelumnya kita bahas dulu offset ya. Nah, kalau offset itu konsepnya begini teman-teman.
Jadi misal kita pilih dulu ya, mana yang ingin di offset, atau mungkin bisa klik tuliskan offset dulu, offset atau O saja. Nah, ini cepatnya O saja, enter. Nah, lalu masukkan jaraknya. Jadi kalian ingin berapa sih jaraknya dari garis kalian ini. Nah, misal aku contohin dulu aja gitu ya, 200. Nah, 200. Nah, kemudian kalian pilih mana yang ingin di offset. Nah, misalnya garis ini, kita klik, lalu kita arahkan kemana, mau ke sana atau ke sini. Nah, ini jaraknya sudah 200 dari objek yang kita pilih tadi. Nah, misal ke atas ini aja ya, tinggal klik, kemudian enter, sudah jadi. Nah, sebenarnya kalau untuk garis seperti ini kita nggak perlu pakai offset, kita bisa pakai copy saja, itu sudah cukup. Ketik CO, kemudian kita tarik ke atas. Nah, sejauh berapa? 200. Nah, atau jangan 200, 100 ya contohnya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa. Itu sama kalau untuk garis. Nah, tapi spesialnya offset ini untuk apa sih? Biasanya untuk objek-objek yang dia itu tertutup ya teman. Nah, tertutup. Misalnya seperti rectangle atau circle. Nah, kita bikinkan circle dulu ya. Circle, kita kasih contoh circle dan polygon. Nah, misal 7 sisi aja. Nah, kita kasih di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, biasanya offset itu untuk bidang-bidang yang tertutup seperti ini, dia menutup kembali. Nah, kita coba ya teman-teman, klik O, enter, kemudian masukkan mau jaraknya itu berapa, kita kasih jarak 100 gitu aja ya misal. Lalu kita pilih objek yang mau kita offset. Nah, seperti ini, misal kotak yang ini ya, kita klik. Nah, lalu mau diarahkan, mau keluar atau mau ke dalam. Nah, ini dia offset teman-teman. Nah, kalau ke dalam tinggal kita klik, set. Mau lagi yang sini, tinggal lanjut aja, set. Jadi ini akan terus berlanjut. Kita bisa pakai offset 100 tadi. Nah, misal di sini kita juga bisa. Nah, seperti ini untuk lingkaran. Lalu untuk ini juga, nah, aku kasih contoh keluarnya. Nah, kalau keluar begini. Nah, bikin ke dalam juga bisa. Nah, ini keluar lagi juga bisa. Ini keluar lagi juga bisa. Gitu teman-teman. Ini fungsi untuk offset. Nah, sangat mempermudah bukan? Nah, jadi jarak-jarak ini, nah jarak-jarak awal, objek awal tadi ke ini itu adalah 100 teman-teman. Begitu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik enter untuk menyelesaikan perintahnya. Begitu teman-teman. Nah, bisa misal mau 200 gitu, offsetnya adalah 200, bisa. Nah, gini. Nah, jadinya nanti begini. Atau ini yang tempat belum. Nah, ini 200, ini 100 gitu teman-teman. Biasanya ini dipakai untuk membuat dinding. Nah, menggambar dinding nanti ada tugasnya teman. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah trim. Nah, trim ini apa sih? Oke, begini. Trim, aku contohin dulu ya. Jadi aku buatkan garis dulu di sini, misal di tengah-tengahnya 3 garis ini. Oke,
trim. Nah, perintahnya trim ada di sini. Kalian bisa lihat di bagian group modify ada di sini, atau bisa kalian tulis trim, atau cepatnya adalah tr kemudian enter. Nah, trim ini adalah untuk memotong bagian garis yang berlebih, nah, yang berpotongan dengan objek lainnya. Nah, misal garis ini nih, nah garis ini kan lurus terus ya kan. Nah, tapi sebenarnya kita itu mau cuma menyetopnya sampai di garis ini yang memotong ini nih. Garis yang sebelah sini mau dibuang nih. Nah, kita tinggal pakai trim tadi. Kemudian kita pilih mana garis yang ingin kita buang. Tinggal klik. Tinggal klik. Seperti itu, teman-teman. Nah, atau bisa dengan cara menariknya. Diklik. Ya. Diklik di sini, lalu kita tarik ke atas. Jadi ini untuk mempercepat. Jadi semua yang terkena garis ini, yang tersinggung garis ini, ya, yang memotong garis trim ini akan terhapus. Nah, tinggal klik enter untuk menyelesaikan perintah. Jangan lupa ya teman-teman, setiap perintah jika sudah selesai, klik enter. Nah, jangan sampai kalian misal masih di perintah move. Nah, move, enggak, misal kalian masih di perintah trim. Wah, aku mau ngetrim ini dah, gitu kan? Aku mau ngetrim ini. Nah, udah, terus habis itu, sekarang aku mau bikin offset. Terus kalian klik offset, nggak bisa teman-teman. Dia nggak akan jadi. Nah, karena kalian belum keluar dari perintah ini. Enter dulu untuk menyelesaikan perintah, baru kalian bisa ketik offset. Begitu. Jadi jangan lupa ya untuk enter setelah perintah kalian selesai. Nah, lalu untuk trim sudah jelas ya. Nah, mau aku contohin lagi nih. Untuk bagian sini misal, nah, kita bisa bikin garis dulu begini. Kita pengen kotak ini dibagi menjadi dua. Kita pengen bikin kayak semacam gorong-gorong gitu ya, tempat untuk gorong-gorong. Nah, bisa pakai fitur trim, perintah trim, tr. Nah, kemudian kalian potong garis yang tidak diperlukan. Nah, misal yang atas ini tidak diperlukan. Nah, kita trim. Ini juga bisa ditrim. Nah, kemudian yang ini ditrim. Nah, akan jadi bentuk seperti ini. Nah, dengan kalian mengetrimnya tadi. Begitu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir nih, teman. Yaitu adalah mirror atau kaca ya, untuk mencerminkan. Nah, bisa kalian lihat di sini di menu ini ada mirror. Nah, mirror ini fungsinya adalah untuk mencerminkan. Nah, misal kita kasih contoh, bisa kita klik di menu ini, atau bisa kita tulis mirror, atau M saja, MI saja. Nah, kalau M untuk move, kalau MI untuk mirror. Oke. Kalian biasakan itu. MI, kemudian enter. Nah, kalian pilih objeknya mana yang ingin di mirror. Misal ini dan ini. Oke, kita pilih. Lalu klik enter. Lalu kita bikin di mana cerminnya. Misal kita ingin mengembalikan kayak tadi ya, ada garis di sini dan di sini. Maka cerminnya itu adalah di sini. Nah, nggak harus sepanjang garis ini. Yang penting kalian memberikan garis secara vertikal. Nah, sepanjang ini. Nah, kemudian, nah akan muncul pilihan yes atau no, erase source object. Nah, kalau kalian pilih yes, maka objek yang sebelumnya itu akan terhapus.
Kalau no, berarti kalian akan keep objek yang sebelumnya. Jadi objek sebelumnya masih ada. Nah, di sini kita pilih no dulu aja. No. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Dia akan termirrorkan lagi. Oke, kita pakai yang besar ya, yang kelihatan gitu. Nah, nih, mungkin kita bisa dengan tadi gorong-gorong yang telah kita buat tadi ya, gorong-gorong sederhana tadi. Nah, oke, kita gorong-gorong ini. Nah, kita kasih mirror. Kita pengen mengembalikan ke bentuk semula tadi deh. Berarti kan kita harus mencerminkan ke sisi atas. Nah, ketik mi, lalu enter. Nah, kemudian berarti kemana nih arah cerminnya? Nah, berarti cerminnya adalah arah horizontal. Nah, titik acuannya, nah ini juga penting, titik acuannya kalau ingin mepet, berarti kalian harus pilih garis cerminnya itu juga harus mepet dengan objeknya seperti ini. Nah, beda dengan misal kita pilih ya objeknya itu ini. Nah, kemudian titik acuannya itu nggak mepet. Nah, kita bikin garisnya itu di sini. Nah, maka dia akan menyesuaikan jarak dari sini ke titik acuan itu berapa. Jadi dia benar-benar cermin gitu teman-teman. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Beda dengan kita menarik garis cerminnya itu di sini, maka nanti akan nempel juga. Begitu teman-teman. Nah, kira-kira materi kita sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, mengikutinya. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah scan QR ya, masuk video ini melalui scan QR. Sampai jumpa di video berikutnya dan materi-materi berikutnya. Terima kasih.